Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu beri kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 11. Adapun jatuh air yang mustakmal itu kepada air yang banyak. 6 baris Bapak Ibu dari atas ke bawah. Kita dari situ mulanya. Adapun jatuh air yang mustakmal. Apa air yang mustakmal? Air yang mustakmal itu air yang dipakai setelah kita pakai bersuci. Seperti air yang di muka ini, kita waktu itu membasuh waktu dulu. Lalu air yang bekas kita basuh muka, basuh pertama itu jatuh ke tangan waktu kita berwudu, mewadahi air, mewadahi baju. Basuhan pertama, titik yang di muka ini ke dalam tangan, yang tangan kita ini mewadahi air untuk membasuh basuhan kedua. Maka semua air yang di tangan ini sama. Apabila basuhan pertama itu belum mensahkan wudu kita, artinya belum liput, baru keseluruhan muka kita kena air. Kan basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua, ketiga sunat dalam berwudu. Nah, di basuhan pertama belum lagi air itu keseluruhan kena muka, maka disempurnakan di basuhan kedua. Berarti basuhan kedua ini wajib, masih wajib. Karena basuhan pertama belum menghilangkan kewajiban membasuh muka. Kan membasuh muka itu kan wajib sampai batas dari kebiasaan tumbuh rambut sampai atas daunnya, juga sampai anak telinga batasnya. Nah, batas ibu-ibu sama, tapi ibu-ibunya ada gondeng harus ditahan. Nah, waktu membasuh basuhan pertama, air kada keseluruhan kena muka lagi, maka di basuhan kedua itulah air itu sempurna keseluruhan kena muka. Berarti basuhan kedua masih merupakan wajib, karena basuhan pertama belum air keseluruhan kena muka. Itulah hikmahnya, ada yang wajib, ada yang sunat. Kemudian di basuhan ketiga, kan basuhan kedua sudah kena air keseluruhan muka kita. Di basuhan kedua, basuhan pertama belum. Kalau basuhan pertama air keseluruhan kena muka, berarti basuhan kedua dan ketiga seluruh. Nah, tergantung pian waktu membasuh muka. Apakah pian pakai ilmu pengetahuan waktu membasuh muka, hasil mengaji, atau kita tidak pernah mau ngaji tapi berwudu. Dia udah tahu ini batas mukanya sampai di mana, batas berwudu membasuh muka. Walaupun 3 kali basuhan, tapi tidak ada ilmunya, bisa tidak usah wudunya. Karena banyak aja Bapak Ibu kalau dia mau memperhatikan, jelas dia kenapa wudu, bukan dia memperhatikan. Kapan kita wudu? Makanya jangan terlalu kepo sama orang. Nah, kayak ini wudu. Banyak aja Bapak Ibu, nggak usah ditegur, tersinggung nanti dia. Tapi kalau pian punya nyali, kesabaran yang tinggi, ini saudara kita, orang Islam ini saudara kita, berani nggak pian negur dengan keluarga? Yang gitu cara dulu sampai harus begini Pak. Itu caranya Pak. Tadi pian beruntung seperti ini. Itu Pak dalam ilmu fikih tidak usah. Kira-kira berani nggak ya? Berani nggak? Kalau pian punya keberanian, tunggu tersinggungnya dia.
tersinggungnya dia karena dia tidak menerima kebenaran, dia sombong, dia dapat pahala. Dapat dua pahala. Pahala menyayangi teman sampean, saudara sampean seagama. Pahala dapat. Yang kedua, ini penting. Pahala kian selalu mengalir selama perguruan kian jadi sah ibadah. Coba. Nanti siap kita dimarahi orang, siap. Selama kebenaran, jangan mundur ke belakang. Selama ini kebenaran, jangan mundur ke belakang. Ulun bisa mengalah, tapi ulun pun bisa tegas. Mengalah kita hidup, memang harus mengalah. Tapi apakah kita mengalah terus? Apabila dia punya nyali yang kuat di ketika tadi berbunuh, dia lihat orang yang salah. Kita ini saudara kita seagama. Kita ngomong dengan cara baik-baik. Pak, kalau saya lihat tadi Bapak berbunuhnya salah. Atau gini, Pak, saya lihat bunuh Bapak tadi kelihatannya kurang tepat. Maaf ya Pak, minta maaf dulu. Apabila kita sudah minta maaf, tersinggung, terus bisa pamrasan artinya. Kalau kita, dia gini pun. Dia lihat. Tegur dia. Pak, tadi dia belum salah Pak. Yang benar ini. Atau jangan disalahkan. Pak, dulu yang benar sedang ini. Secara lemah lembut sudah memberikan. Lalu akhirnya dia memperbaiki. Apalagi dia terima kasih. Oh, terima kasih. Kamu memperhatikan. Terima kasih. Tidak sia-sia aku dekat denganmu waktu berwudu. Baik umurnya ini akhirnya mengalir terus pahalanya, dua pahala 24 jam kepada pian yang tadinya berbeda. Ini hebatnya keluarga. Mikir kebaikan yang kita lakukan terus karena dia jadi baik dalam berdunia, kita dapat pahala 24 jam. Dimanapun dia sembahyang, apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, maka kebaikan terus. Apalagi ibu-ibu agak ribet sedikit. Paksa ibu-ibu itu membuka kepalanya. Nah, membuka kepala, kemudian ini godek tarik. Lalu ada pertanyaan, dulu kalau ulun membuka kepala dulu demi sahnya wudu, gimana guru aurat ulun? Dia mensahkan wudu sampean kan itu dia nunggu aurat kan? Dia mensahkan wudu sampean atau tujuh nunggu aurat? Itu caranya. Mensahkan wudu sampean atau nunggu aurat tujuh dia. Itu dulu tetapkan dulu ibu. Apabila pintu nunggu aurat demi dilihat oleh abahnya Udin, pian kena. Tapi di ketika pian membuka aurat demi sahnya wudu sampean, jadi masalah dulu sampean. Siapa yang bersampean? Dia yang bermasalah. Karena wudunya bercampur tempatnya misalnya. Kalau Masjid Nurul Iman, perempuannya di situ, ya, laki-lakinya di sana. Soalnya ada laki-laki di situ, anjir. Jadi dipisah. Enggak ada alasan ibu. Alasan itu nggak dipakai karena sudah dipisah. Ini penting. Coba kita teruskan masalah mustahil. Air yang membasuh basuhan pertama tadi, muka samping kena keseluruhan. Lalu titik air yang basuhan pertama tadi ke tangan sampean, maka mustakmalah yang di tangan sampean. Lalu
lalu pian basuh air yang mustakmal tadi untuk digunakan membasuh basuhan kedua. Tidak sah hukumnya karena pian memakai air yang mustakmal dan basuhan pertama belum sah. Andai kata sah basuhan pertama, lalu basuhan pertama yang di muka sampean tadi titik tangan sampean, lalu pian pakai untuk berwudu basuhan kedua, tidak berpengaruh, wudu itu tetap sah karena basuhan pertama sudah sah. Apabila basuhan pertama tidak sah, belum lagi air tersebut kena muka, lalu titik air itu ke tangan sampean atau teman sampean yang di samping terlalu kuat melempar air ke muka, percikan ke tangan sampean, juga mustahil. Digunakan air yang di tangan sampean tadi untuk membasuh muka di basuhan kedua, sedangkan muka di basuhan pertama belum kena air secara keseluruhan, dia belum sampai karena dia memakai air yang mustahil. Air yang bukan mustahil, dia cuci muka, aja dulu, cuci muka sebelum berwudu, cuci muka, anggaplah bangun tidur, belum berniat kalau wudu, belum berniat, lalu pian cuci muka tadi kan muka pian basah, waktu pian mewadahi air, titiklah air yang di muka tadi ke tangan sampean. Pertanyaannya, mustahil enggak? Minum dulu. Mustahil enggak? Bapak Ibu, mustahil enggak? Pian cuci muka. Sudah cuci muka pian. Nah, waktu pian selesai cuci muka, ibu-ibu juga sampean cuci muka. Lalu pian berniat, itu wudu alillahi ta'ala, sengaja berwudu pada atas bukan Allah. Titikkan air yang cuci muka dari pian cuci muka tadi ke tangan. Pertanyaannya, yang titik ke tangan pian dari air pian cuci muka tadi, air yang di tangan mustahil enggak? Mustahil enggak? Tidak mustahil, karena itu bukan air untuk bersuci. Itu air bukan air untuk bersuci. Yang mustahil itu air bekas bersuci. Nah, inilah Bapak Ibu. Makanya maaf, kadang-kadang terjadi pemahaman fikih yang terlalu mendalami ternyata mensulitkan. Ini Bapak Ibu pemahaman fikih mensulitkan akhirnya. Guru Din, di ketika kita kan membasuh muka, ya, basuhan pertama, oke, belum sah kata sampean. Ini orang pondok juga Bapak Ibu. Tapi ulun tahu ini pasti belajar dengan membaca buku, membaca kitab, enggak pakai guru nih. Ini Bapak Ibu hasil belajar dengan berguru, hasil belajar tanpa berguru beda. Makan obat resep dokter dengan makan obat resep diri sendiri beda. Nah kemudian kan tangan kita nih basah. Ini kan masalah mustakmal. Mustakmal ini terjadi perdebatan terus. Ini kan basah, basuhan pertama. Kemudian mewadahi air untuk membasuh basuhan kedua. Sudah mustakmal. Kenapa? Karena ada basah di tangan. Harus dikeringkan dulu, ambil handuk. Kalau begitu caranya setiap tempat wudu ada handuk. Nah, itu sudah mustakmal. Pak, apakah pian membasuh basuhan kedua dari basah atau dari air yang pian wadahi kembali? Pertanyaannya, apakah kita membasuh basuhan kedua dari basah atau dari air? Dari air, bukan dari basah.
Berarti basah itu tidak mempengaruhi untuk menjadikan air yang kita wadahi jadi mustakmal. Yang mustakmal itu percikan. Yang mustakmal itu titik. Bukan mustakmal itu dari basah. Kalau begitu caranya pin gak bisa lagi membasuh-basuh kedua dan ketiga. Basah terus. Muka pin basah juga. Basuhan pertama. Kemudian si basah tadi ketemu lagi dengan basah. Mustakmal semua. Kalau begitu caranya, siapkan di tempat wudhu tuh apa bu yang pengering rambut apa namanya? Bukan tapi tahu ngarannya nam. Apa tuh? Hidroya. Wah, ada tapi tahu. Bukan pernah begitu. Nah, kalau begitu caranya, yang mempersulit memahami fikih. Fikih itu mempermudah, bukan mempersulit. Ini namanya terlalu mendalami, ternyata hanya sulit. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Kita sendiri yang mempersulit kita, bukan orang lain yang mempersulit kita. Kita sendiri yang mempersulit diri kita. Nah, ini masalahnya di situ. Berarti basahnya muka bukan dari sebab berwudu, lalu banyu yang di muka tadi titik ke tangan, tapi itu dari mencuci muka, bukan dari berwudu. Maka air yang titik ke tangan itu bukan mustakmal. Kenapa maka air yang di tangan tadi mustakmal? Titik tadi setelah membasuh basuhan pertama dan berwudu, karena airnya kurang 2 bulan. Nah, jelas kan? Nah, inilah yang banyak terjadi lah Bapak Ibu, ini yang banyak terjadi. Makanya kita tuh kalau memahami agama jangan lewat TikTok, jangan lewat medsos. Karena ada keterangan-keterangan. Air yang jatuh ke ember atau ke wadah air, lalu kita berwudu, enggak mustakmal itu bisa digunakan untuk kita buang air kecil, buang air besar. Datang di mana mustakmal? Itu air kurang 2 bulan di titik bekas kita bersuci, otomatis mustakmal. Ada pembahasan yang seperti itu dalam kitab mana katanya? Masalah itu disinilah banyaknya salah orang memahami fikih. Ente yang 2 guru membaca fikih. Ada pemahaman seperti itu. Kita berwudu, ada ember di samping kita berwudu. Ember itu ada airnya. Lalu kita berwudu, percikan dari kita berwudu apakah membasuh muka tangan ke ember tadi. Ember itu kan belum enggak sampai 2 bulan tuh. Jadi mustakmal. Ada pemahaman datang di mana mustakmal? Yang mustakmal itu masalah muka ke tangan, bukan yang ke ember. Ember itu kan bisa digunakan airnya kalau kita ingin buang air kecil. Gak bisa air itu. Apalagi Bapak Ibu, itu ember. Urut ada masuk suatu WC itu di musala lagi, bukan di masjid. Pulang ke sungai, anak bakame. Ternyata Bapak Ibu, depan sudah ini. Enggak. 5 menitan lagi nih. Iya. Belum mulai takjub-takjub. Belum melihatin Bapak Ibu. Waktu. Nah, tunggu. 11 menit lagi. Aman. Nah, juga Bapak Ibu. Lalu kita tuh klosetnya tuh di atas, embernya di bawah. Jadi ini embernya di bawah, kerannya di bawah, klosetnya di atas. Ambilnya tuh bahasa kita tuh, nah pertanyaan itu air mustakmal kah kira-kira mutanajis lah? Mutanajis ini apalagi ada nampak kami gede. Najis ini sudah dinyatakan. Gak bisa ulut ambil air dari ember nih. Paling-paling dari ember membasuh kotoran yang di kloset tadi.
Untuk membasuh depan kita, kemaluan kita, kita ambil air langsung dari keran. Bahasa orang hulu sungai dibarasi ya, dulu anunya itu nah, gayungnya itu, nah itu yang penting. Itulah sebab Bapak Ibu, urusan misi ini Bapak Ibu, Rasulullah ada bersabda, ada dua sebab orang itu diazab di kubur. Dua sebab kebanyakannya orang itu diazab di kubur. Karena dua sebab, Bapak Ibu. Dua sebab kata Rasulullah orang itu diazab di kubur. Dalam kubur dia selalu diazab oleh Allah, kebanyakannya dua sebab. Karena cebok tidak beres dan mulutnya adu domba, namam, adu asah, adu domba, anjur atar, sini bepandir lain, bermusuhan orang. Dua itulah penyebab kebanyakannya orang disiksa di dalam kubur. Masalah cebok tidak beres. Yang kedua, masalah adu domba. Kita hindari Bapak Ibu keduanya ini mudah-mudahan. Kalau orang cagar bermusuh-musuhan gara-gara kita, kunci mulut itu. Kalau cagar orang Bapak Ibu tercemar nama baiknya, kunci mulut itu. Minta maaf, minta maaf. Apabila adu domba itu terjadi, pasti mengalir terus dosanya Bapak Ibu. Kalau kita nitipi kata-kata, kebanyakannya berlebih berkurang. Kalau kita nitip uang, kebanyakannya hati-hati. Orang yang tidak amanah, hati-hati. Siapa yang bersifat adu domba, tersebar, kita perintis awal mengadu domba, 24 jam dia transfer dosanya terus. Kecuali Bapak Ibu yang menyebarkan itu baik meninggal semua. Apabila terus menerus, makanya HP ini Bapak Ibu kalau ada baik jangan jangan ada dahulu pian orang tuh tetelanjang berarti apa terlepas tapi lanjang di Ka'bah. Ada dulu tapi lanjang di Ka'bah karena mungkin mewujud air aswad itu kan rebutan. Dia pakai ihram tapi lanjang. Disebarkan jadi ulun jangan disebarkan. Dia banyak benar dapat pahala. Apakah dia bersengaja berarti lanjang atau berarti lanjang? Menyebarkan orang telanjang. Nah inilah tersebar siapa yang awal-awal menyebarkan. Kita hapus. Kasihan dia. Kita yang lebih kasihan. Dia kasihan aib. Nah Bapak Ibu, dia kasihan aib. Kita lebih dikasihani lagi karena kita punya dosa besar. Karena aib orang tersebar. Dan itulah jadi sebab mau adu domba. Nah kembali lagi, berarti mustakmal air yang ada di ember tadi karena kita itu berwudu. Tapi kalau kita cuci muka, air itu terpercikan dengan kita cuci muka, kita belum ada niat berwudu. Apakah air yang di ember mustakmal? Tidak. Nah itu perbedaannya. Berarti mustakmal itu bekas air yang kita pakai bersuci, terpercikan air itu yang mustakmal. Kalau air yang basah di tangan, kita bukan membasuh muka dengan basah, kita membasuh muka dengan air yang kita wadahi. Setelah kita membasuh muka, selesai membasuh muka, nah kecuali pian membasuh mukanya tak angkat tangan sampean, nah itu mustakmal. Hati-hati Bapak Ibu, tangan ini pian membasuh muka, ibu-ibu sama, tak angkat pian, nah
Nah, itu mustakmal sebuah. Jangan tak angkat. Nah, kalau ibu godiknya panjang, jangan dipotong dulu godik nanti ya. Itu mahkota ya. Perempuan tuh kalau ada godek, maaf, dia beraura. Karena ini mengawasi bini piannya. Itu boleh. Tapi bininya ini kadang-kadang punya kadang mau ribut. Pokoknya dia jangan potong. Nah, kembali lagi kita. Kalau kami ini buai kada bergodek, di sini dia pindah hilang ke rambut. Nah, kembali lagi kita. Nah, jatuh jika mengubahkan air. Nah, itu. Adapun jatuh air yang mustakmal itu kepada air yang banyak. Nah, yang banyak, tadi yang sedikit, seperti ada ia 2 ulah atau lebih jatuh ia ke dalam air yang kurang daripada 2 ulah, tetapi sampai ia dengan dia 2 ulah, maka adalah air itu suci dan mensucikan. Air itu kurang 2 ulah, masuk air mustakmal menjadi 2 ulah, suci itu air. Berarti air yang kurang ditambah air mustakmal jadi 2 ulah air tadi, maka tidak jadi mustakmal. Nah, ini garis bawah ini. Berarti air yang kurang 2 ulah lalu masuk air mustakmal menjadilah 2 ulah, maka air itu tidak jadi mustakmal, bisa digunakan untuk mandi wajib. Contoh, ada bapak ibu orang membuat kolam di rumah. Kolam itu kan kalau 2 ulah 70 cm kubik, 70 cm kubus. Itu pasti 2 bulan 216 liter. Kalau drum minyak sampailah ada sampai 200-an. Nah, 16 liternya kurang, berarti nggak bisa. Kalau pian bapak ibu ada di daerah Andamannya itu, ini ulun lihat, ulun tanya kepada kaum, ini berapa ini pak? Itu pak pas 2 bulan apabila penuh. Lalu situ kan kamar mandi, kan kebetulan keluarga ini anak mandi habis haid dia dalam bayar. Ulun tunggu itu sampai yang ada di sini santai-santai. Ternyata dia tanya keluarga ini ulun kan habis haid, ulun ini kayak anak kecil, anak mandi nah kayak apa? Ini kayak apa nih bajunya? Oh, kan ada tuh apa itu air itu mengalir apabila penuh stop mengalir, kalau nggak kurang mengalir lagi, ada pelampungnya itu. Karena otomatis lah. Belum tanyain kawan apa yang petugas di sini kan? Ya, itu bak air itu di kamar mandi masjid ini itu 2 ulah. Ya 2 ulah, pas 2 ulah. Pas 2 ulah. Berarti kalau penuh pas 2 ulah, pas 2 ulah. Kalau nggak penuh kurang. Ya betul. Berarti waktu mencibuk tadi kurang. Berarti biar cilai jangan banyak mencibuknya. Jangan kurang terus. Karena belum sampai 2 ulah. Berarti dia mencibuk dulu dia. Nah, benar pamaranya itu bakal bawa sampean. Mbak bakal bawa mandi kalau dia. Nah, tunggu penuh cibuk lagi. Mangati ya jadi terus mandi di sini. Itu namanya mampas. Jangan pas lebih sedikit daripada 2 bulan. Sebab namanya mandi kecuali mulut ada sahur lagi dalam kalender Pak. Nah berarti kalau yang kurang 2 bulan, maka mustakmal yang masuk ke bab ini tidak mencukupi 2 bulan, masih kurang. Berarti dia menunggu penuh baru cibuk lagi, menunggu penuh cibuk lagi. Kayak apa caranya? Ambil
bedul belajar orang-orang lain banyak yang mandi kayak itu kan. Kalau enak melihat di sini tunggu ya, ayo aja sudah mandi di sini aja. Nah iya teh itu caranya. Lalu pada kau kalau pas 2 bulan kalau orang mandi habis haid lah di sini atau sebagainya, ini kan di cibuk tangga itu. Nah orang kan percikan mustakmal satu bab itu jadi mustakmal karena belum sampai 2 bulan. Tunggu penuhi baru kan cibuk. Ini ulang jadi orang ada juga mandi. Nah ini udah sakit berangnya ulah Pak Ibu. Nah kemudian kita sambung lagi pada pengajian berikutnya. Dan jika mengubahkan air mustamal itu akan dia dengan takdir. Penting dibahas ini. Insya Allah kita sambung kembali minggu depan. Dan kita sehat dan umur kabul hajat semua. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله